Selamat malam Bapak, perkenalkan nama lengkap saya Yanoris Dula, mahasiswa semester 6 kelas A dengan NIM 1803030038, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Baik Bapak, di video kali ini saya akan mereview tugas Sosiologi Politik, yaitu mereview bab 6, buku Sosiologi Politik yang berjudul Power, Politics and Society, An Introduction to Political Sociology. Baik Bapak, langsung saja ke pembahasan. Bab 6, Partisipasi Politik. Subbab yang pertama, Partisipasi Politik sebagai kekuatan. Partisipasi politik adalah penting untuk bidang sosiologi politik karena membahas karakteristik mental politik, negara, dan organisasi kekuasaan dalam masyarakat. Marx mencatat bahwa kewarganegaraan adalah ciptaan negara modern, superstruktur yang muncul dan dari dinamika masyarakat berbasis kelas. Subbab yang kedua, kerangka teori. Setiap kerangka teori dalam sosiologi politik mendekati studi partisipasi politik dengan asumsi dan perspektif. Meskipun demikian, masing-masing memeriksa asumsi klasik tentang demokrasi, peran partisipasi oleh massa, serta peran aksi politik dalam ruang publik dengan berbagai cara. Ini bekerja dan banyak arahnya selama 100 tahun terakhir, menawarkan sosiologi politik terperinci tentang partisipasi politik dalam berbagai bentuknya, seperti yang akan kita lihat, yaitu yang pertama, pluralis, yang kedua, elit atau manajerial, yang ketiga, kelas, yang keempat, perubahan yang rasional, dan yang kelima, postmodern. Subbab yang ketiga, partisipasi politik dan bentuk banyaknya. Partisipasi dalam proses politik masyarakat dapat mengambil berbagai bentuk, seperti yang disarankan sebelumnya. Beberapa bentuk ini adalah fungsi dari aturan atau hukum. Yang lain diformalkan melalui sosial peran yang melekat pada gagasan kewarganegaraan. Dan kami juga menemukan bahwa partisipasi dapat kurang formal sebagai warga negara yang berpartisipasi pada tingkat sehari-hari dalam advokasi, perlawanan, dan pembicaraan politis. Ada berbagai kegiatan sosial yang dapat kita hubungkan dengan partisipasi politik. Yang pertama, tipologi awal partisipasi politik. Sosiologi politik telah mengembangkan sejumlah tipologi untuk mengidentifikasikan dan mengukur berbagai jenis partisipasi politik. Dan yang kedua, muncul tipologi partisipasi politik. Milbart menyarankan bahwa partisipasi lebih kompleks ketika individu naik hierarki partisipasi dari aparis atau apatis ke penonton gladiator, faktor yang akan mendorong tingkat yang lebih tinggi. Partisipasi diasumsikan lebih kompleks. Yang berikut, bentuk kelembagaan partisipasi politik. Peran politik kelembagaan untuk anggota masyarakat mencerminkan ekspektasi perilaku tradisional terkait dengan kewarganegaraan. Sarana tradisional dan formal untuk berpartisipasi dalam keputusan tentang distribusi kekuasaan dalam masyarakat telah dipelajari secara luas dalam sosiologi politik. Yang pertama, bicara politik atau wacana politik. Pentingnya berbicara tentang politik sebagai bentuk partisipasi politik ditemukan dalam satu dari studi pertama tentang perilaku politik di Amerika. Berelson, Lazarsfeld, dan McPhee pada tahun 1954 menyimpulkan bahwa orang mendiskusikan politik dengan mereka yang memiliki sudut pandang yang sama, yang memiliki efek dari tanda kutip menstabilkan niat memilih. Dan yang kedua, partisipasi politik dan internet. Dengan evolusi internet, partisipasi politik telah berubah. Teknologi dari World Wide Web, blog, Twitter, dan bentuk komunikasi elektronik lainnya, seperti teknologi apapun kemajuan logis dalam masyarakat telah membuat jejak pada sifat politik. Yang berikut, formulir bentuk partisipasi politik. Model partisipasi politik yang bergerak di luar bentuk hukum atau kebiasaan tradisional, pengaruh dikenal sebagai bentuk tindakan politik non-institusional. Ini termasuk protes politik kekerasan dan terorisme. Yang pertama, protes dan demonstrasi. Sebagaimana Jenkins dan Caldermans pada tahun 1955 tunjukkan dalam tanda kutip, protes sosial pada dasarnya adalah tindakan politik. Karena negara mengatur lingkungan politik di mana pengunjuk rasa beroperasi dan menjadi karena protes sosial, setidaknya secara implisit, klaim untuk perwakilan politik. Yang kedua, gerakan sosial, politik, dan revolusioner.
Dalam masyarakat sepanjang sejarah, kita menyaksikan beberapa bentuk dramatis yang lebih luas partisipasi mereka jadi didedikasikan untuk mengubah tatanan politik melalui sosial, politik atau gerakan revolusioner. Dalam tanda kutip, tatanan politik dalam pengertian ini didefinisikan secara luas dan dapat mencakup apapun dari tatanan politik yang dibentuk dalam kebijakan publik. Tatanan yang dibuat melalui ekstensi atau penolakan hak-hak sipil atau perubahan dalam struktur negara atau rezim itu sendiri. Yang berikut, keterlibatan politik dan konteks kelompok. Beberapa studi awal tentang partisipasi politik menemukan bahwa partisipasi dalam politik dipengaruhi oleh asosiasi individu dalam sejumlah konteks kelompok. Yang pertama, politik dan modal sosial. Di awal debat ini dan mengingatkan pada pengamatan Tocqueville, hubungan antara modal sosial dan partisipasi politik dihipotesiskan menjadi penting bagi dalam tanda kutip kesehatan masyarakat. Dan yang kedua, tema dalam penelitian tentang modal sosial dan partisipasi politik. Sejumlah sosiologi berpendapat bahwa studi modal sosial membantu menjelaskan dampak variasi dalam konteks sosial dan struktur pada partisipasi dalam politik, membentuk kebijakan dan aktivisme politik. Dan subbab yang terakhir, sifat yang mengubah partisipasi politik. Beberapa sosiologi politik berpendapat bahwa pola demografi atau demografis dan pergeseran nilai terkait dalam suatu masyarakat sangat penting untuk cara-cara di mana nilai-nilai politik dan keyakinan muncul, yang pada gilirannya mempengaruhi partisipasi politik termasuk pemungutan suara, keterlibatan dalam kampanye politik, aktivisme, dan aktivitas gerakan sosial. Baik Bapak, sekian dari hasil review saya mengenai tugas sosiologi politik, yaitu mereview bab 6 buku sosiologi politik yang berjudul Power, Politics and Society, An Introduction to Political Sociology. Baik Bapak, terima kasih, selamat malam.